Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Kakak Koswara SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SDN Pangulah Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, dengan fasilitator Ibu Gina Anggiana Agustina SPD dan pengajar praktik Ibu Ane Kristiane Gesan SPD. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kemerdekaan manusia atau memerdekakan manusia sebagai satu kesatuan, karena mereka adalah hakikat manusia yang hidup tidak tertekan dalam melahirkan batin yang baik dan terarah. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri merdeka lahir. Kesimpulan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun secara kodrat atau menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Pendidik diibaratkan petani. Seorang pendidik dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang petani. Hanya dapat menuntun tumbuhnya anak. Pendidik dapat memperbaiki pembelajaran, memberi ilmu-ilmu yang bermanfaat, menyaring hal-hal yang mengganggu hidup anak, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan anak dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat-kodratnya sebagai manusia. Dalam pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara bersabar dan ikhlas untuk menghasilkan generasi anak-anak yang lebih baik lagi. Merdeka belajar. Pendidikan harus berupaya memenuhi kodrat kebutuhan anak. Kata Ki Hajar Dewantara yaitu menghamba pada anak. Pendidikan harus di dalam pangkuan ibu dan bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat menghamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas. Pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi berarti pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerja artinya tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat wajib manusia, mulai angan-angan hingga menjelma menjadi tenaga. Bermain merupakan kodrat anak. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang dipercaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Pertama, pembelajaran berpusat pada saya sebagai seorang guru. Kedua, saya merasa anak didik tidak akan paham jika materi tidak saya jelaskan. Ketiga, fokus pembelajaran pada ketercapaian materi dan kriteria ketuntasan minimal.
Keempat, saya kurang memahami karakteristik anak didik. Kelima, kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Keenam, suasana kelas yang tenang, tertib, dan anak didik yang dapat memahami materi menjadi fokus utama saya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Mengubah pola pikir. Pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dan yang ketiga, mengenal lebih dalam karakteristik peserta didik. Mengubah perilaku. Pertama, memberikan stimulus, arahan, dan juga contoh agar mereka dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Kedua, memberikan kemerdekaan kepada anak didik agar mandiri menentukan cara mencapai tujuan sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa. Ketiga, mengemas pembelajaran secara menarik agar pembelajaran terasa menyenangkan dan belajar menjadi proses kegembiraan. Apa yang akan segera saya terapkan lebih baik lagi agar kelasnya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Merancang kembali pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan dengan berpihak pada murid. 2. Menerapkan konsep merdeka belajar dengan tujuan yang sama, namun memberikan kemerdekaan kepada anak didik agar mandiri menentukan cara mencapai tujuan sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. 3. Menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut pada murid. 4. Menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan mengenal lebih dalam apa itu karakteristik para siswa dan melibatkan digitalisasi dalam pembelajaran sehari-hari. Kelima, menerapkan pembelajaran berbasis lokal dan budaya setempat. Keenam, konsisten dalam melaksanakan pembiasaan sebagai pembelajaran budi pekerti. Ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar pembelajaran terasa menyenangkan dan belajar menjadi proses kegembiraan bagi anak didik. Sekian dan terima kasih dari saya, Kakak Koswara SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.